Banyak masalah yang terjadi karena perbedaan sudut pandang. Ya, perbedaan sudut pandang itu sering sekali menjadi sumber konflik. Orang-orang tua bilang kayak gini sama anak-anak, kalian ini aneh kulihat sekarang. Sebentar-sebentar sudah ke internet. Zaman kami dulu, mana ada ke internet. Pulang sekolah ke ladang. Datang si anak, iya pak, itu zaman bapak. Nah, jadi orang tua memandang dengan zamannya, datang anak memandang dengan zamannya. Perbedaan sudut pandang. Jadi banyak sekali. Ada orang tua bilang gini, nanti kalau kau sudah jadi orang tua, kau juga akan mengerti. Kenapa? Karena sekarang anak itu masih memandang menurut sudut pandang anak-anak. Dan orang tua sudah memandang dengan sudut pandang orang tua. Makanya dibilangnya nanti satu saat kau pasti ngerti. Kalau saudara naik pesawat, saudara naik di Polonia naik pesawat, sebelum pesawatnya itu naik, saudara lihat kiri kanan banyak rumah. Saudara lihat ada mobil, saudara lihat ada sepeda motor. Itu besar saudara lihat dan besar aslinya itu sama. Tapi waktu pesawat itu mulai naik, saudara mulai lihat ke bawah rumah-rumah makin lama makin mengecil. Makin tinggi makin lama makin mengecil. Makin tinggi makin lama makin mengecil. Benarkah rumah makin lama makin mengecil? Tidak. Lalu kenapa bisa semakin kecil? Karena sudut pandang kita sudah mulai berbeda. Saya waktu tadi nyanyi lagu Tuhan adalah kekuatanku, saya dapat satu inspirasi begini. Kenapa Tuhan bilang kita akan terbang seperti Raja Wali? Karena firman Tuhan bilang dunia ini sumber masalah. Jadi waktu kita terbang seperti Raja Wali itu, makin lama makin kita lihat masalah kita makin kecil. Kenapa? Karena kita makin dekat dengan Tuhan. Masalah tetap sama nggak? Sama. Besar rumah tetap sama nggak? Sama. Tapi sekarang sudut pandang kita berbeda. Waktu kita terbang bersama Tuhan, masalah itu tetap sama. Tapi kita mulai pikirnya, cara pandangnya berbeda. Dulu kita melihat masalah yang begitu besar. Tapi sekarang kita mulai melihat Tuhan kita yang besar. Waktu kita lihat Tuhan kita besar, kita naik. Masalah kita kelihatan kecil, tapi sebenarnya tetap besar. Ya, jadi itu semua berbicara sudut pandang. Saya berusaha cari di Alkitab kasus-kasus yang satu kasus persis sama tapi hasilnya beda. Yang pertama, Musa dan ke-12 pengintai. Satu kali Musa menyuruh 12 orang pengintai masuk ke tanah Kanaan. Yang 10 dikirim masuk. Masuk kalian 10. Setelah yang 10 masuk ke tujuan yang sama, mereka mendapatkan hasil gini. Di dalam Bilangan 13, bisa kita buka di dalam Bilangan 13 ayat 31. Ini kata yang 10 orang. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, waktu Musa suruh 10 orang, kesana kalian lihat keadaan tanah Kanaan. Yang 10 mulai lihat dan mereka mulai lihat masalah yang besar. Mereka pakai kacamata mereka sebagai manusia. Mereka pakai sudut pandang mereka melihat masalah itu. Jawabannya apa? Tidak dapat. Nggak dapat kita, nggak mampu, lah mungkin. Ketika dia pakai kacamatanya, lihat apa? Mereka lebih kuat. Adi bagi kita lo banci, jago niasa kita. Lihat kabar busuk keluar dari mulutnya. Mereka bilang tinggi-tinggi perawakannya, besar kali masalah kita. Orangnya raksasa, kita ini seperti belalang. 10 itu mereka pakai sudut pandang mereka. Dan inilah hasilnya.
Mereka lebih kuat, mereka besar, kita nggak mampu, kita ini seperti belalang. Siapa bilang mereka seperti belalang? Dia sendiri. Itulah orang-orang yang pakai sudut pandang manusia. Tapi ada 2 orang yang Musa kirim, pergi 2 orang, Yosua dan Kaleb. Bisa diklik? Kasusnya sama, tujuannya sama, tapi hasilnya berbeda. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka." Wow. Satu kasus yang sama, 2 pengintai dan 10 pengintai punya jawaban yang sangat berbeda. Kenapa kira-kira Yosua dan Kaleb bisa berkata seperti ini? Karena mereka nggak pakai sudut pandang mata mereka, tapi mereka pakai sudut pandang Tuhan. Orang yang pakai memandang Tuhan, sudut pandangnya Tuhan, masalahnya tetap sama, tapi hasilnya berbeda. Lihat, mereka mulai menjadi orang yang menenteramkan hati. Waktu itu 10 pengintai datang, kita cilaka, benai naring, lah mungkin. Kita pasti mati, mereka kuat, kita ini cuma seperti belalang. Tiba-tiba datang 2 orang yang punya sudut pandang yang berbeda. Mereka bilang, "No, tidak, mereka pasti kalah." Wow, kata-katanya menenteramkan hati bangsa. Orang yang punya sudut pandang melihat kepada Tuhan, kata-katanya akan selalu menenteramkan. Tenang kamu teman, jangan takut, kita pasti menang. Mereka yang seperti belalang kita akan telan habis. Tadi yang 10 bilang kita seperti belalang, tapi yang 2 bilang kita yang akan telan mereka. Lihat fokusnya, karena Tuhan menyertai kita. Jadi ini adalah satu kasus, tapi hasil yang berbeda. Yang 2 melihat Tuhan yang besar, yang 10 melihat masalah yang besar. Kita lihat lagi di kisah yang lain, di kisah tentang Elia dan janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 8-12. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambilkan bagiku sedikit air dan kendi dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami akan memakannya. Dungai kami mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian kau buat bagimu dan bagi anakmu." 1 kali Tuhan bilang sama Elia, "Pergi kau ke Sarfat." Waktu itu musim kelaparan. Tuhan bilang, "Waktu kamu nanti pergi ke Sarfat, aku sudah sediakan seorang janda yang akan memberikan kau makan." Waktu Elia datang, bilangnya sama janda itu, "Bibi, tolong ambilkan air." Dikasih. Lalu Elia bilang lagi, "Bibi, tolong buatkan roti." Apa kata bibi itu? Dia bilang, "Demi Allahmu yang hidup, aku gak punya roti lagi, gak punya apa-apa lagi. Tidak ada roti. Kami cuma punya tepung. Inilah makanya ku ambil kayu api ini supaya ku masak tepung itu. Dungai kami mati." Ibu ini memandang dengan sudut pandangnya secara manusia. Dia melihat sekitarnya udah nggak ada harapan.
kayu api, tepung tinggal sedikit, siap itu mati. Orang yang memandang dengan sudut pandang manusia, kata-katanya selalu negatif. Gak mungkin, gak bisa, matai naring aku, matai naring di bagai kolalap, matai naring, matai naring, matai naring. Itu kata-kata orang yang sudut pandangnya negatif. Tapi orang yang sudut pandangnya positif, Tuhan, dia akan selalu berkata, jangan takut, jangan takut. Elia minta apa? Minta sepotong roti. Janda itu jawab apa? Tidak ada roti. Pertanyaan saya, yang betul yang mana? Ada nggak sebenarnya roti itu? Kira-kira. Sebenarnya roti itu tidak ada. Karena janda itu melihat dengan sudut pandangnya, dia melihat nggak ada roti. Tapi nabi itu minta roti. Saya percaya Nabi Elia bukan sembarang nabi. Nabi Elia adalah seorang nabi yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa janda itu lihat. Secara kasat mata janda itu lihat tepung tinggal sedikit, nggak ada roti. Tapi Elia bisa melihat sebenarnya ada roti. Bapak Ibu, kira-kira kalau hari ini saya tanya Bapak Ibu, kira-kira ada nggak jawaban buat masalah Bapak Ibu? Orang yang sudut pandangnya melihat masalah, dia akan berkata nggak ada. Tapi orang yang melihat kepada Tuhan, dia akan berkata masih ada. Walau nggak kelihatan. Seperti lagu kita tadi, itulah iman. Iman percaya kepada segala sesuatu walaupun tidak kita lihat. Saudara percaya di sini banyak hal di udara ini? Dari mana saudara tahu? Kita nggak bisa lihat. Tapi ketika Bapak Ibu ambil handphone yang bisa radio, pasang di sini radio, akan banyak siaran radio masuk. Karena di udara ini banyak sekali frekuensi radio. Waktu Bapak Ibu nonton TV, ada orang main bola. Wah, Bapak Ibu nggak percaya, ini nggak betul. Bapak Ibu mulai bongkar dari belakang, mana ada orang main bola di dalam. Ternyata kita nggak bisa lihat bagaimana cara mereka membuat film, tapi kita percaya saja bahwa itu betul-betul terjadi. Misalnya di Inggris. Kenapa? Karena kita mulai percaya walaupun tidak melihat. Itulah iman Kristen. Kita selalu diajar untuk belajar melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi percaya bahwa Tuhan ada di sana. Itu yang dilakukan Elia. Dia bilang minta roti. Jawaban atas hidup kita itu ada atau tidak, itu tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Yang ketiga, Yesus dan murid-muridnya. Satu kali waktu Yesus berkhotbah, ada 5.000 orang laki-laki saja. Waktu sudah sore, waktu Yesus khotbah, dia nggak sadar, sampai muridnya kuitkan dia. Guru, ngoben, suruh kalian mulih. Lan elit persiadat, kita nggak bisa kasih makan mereka. Udah suruh pulang. Bisa diklik ayatnya. Dalam Lukas 9 ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, wah, mungkin mereka udah dari tadi udah sibuk. Si Petrus sama si Yohanes mungkin, gua gureng, gua dekah kali. Akhirnya mereka, gua katakan mina Pak sana iya semangat dah. Katakan akhirnya mereka sepakat, aku lapang. Ayolah 12-nya kita. 12-nya mereka datangi. Kuit kena guru. Orang banyak, suruh mereka pergi. Karena mereka pergi ke desa-desa supaya mereka cari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jenda kai pelali guru. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Lihatlah, kenapa murid-murid berkata, nggak ada pada kami, tidak ada lebih. Kami pila bias. Cuma 5 roti Tuhan, nggak mungkin. Itulah kata kasarnya. Tapi kenapa Yesus bilang, kamu harus memberi makan? Karena Yesus memandang dari sudut pandang Allah. Orang yang memandang dengan sudut pandang manusia, dia akan selalu berkata, nggak ada pada kami. Tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kami pila bias. Dan parahnya, orang yang memandang dari sudut
pandang manusia, dia akan mulai mengajari Yesus. Dia bilang, Yesus, Pala bagai, Pala suruh kami beli makanan ke kedai untuk semua orang banyak ini. Padahal tiap hari dia berjalan bersama Yesus. Tiap hari murid-murid melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi mereka tetap pakai sudut pandangnya secara manusia. Dan di akhir semua cerita yang saya ceritakan ini, terjadi mujizat karena ada orang-orang yang mulai pakai sudut pandang Tuhan. Bilang kiri kanan, yang perlu dibantu kamu bukan Yesus, bilang. Seringkali gak kita bilang gitu, bagaimana bicara bagaimana minda Yesus, entah lo bagaimana. Ya kan? Bicara bagaimana minda Yesus, entah lo bagaimana. Bicara banyak minda aku Yesus, entahlah aku bagaimana. Belum tentu. Bisa gak kira-kira Tuhan kasih tiap orang kita 2 miliar? Bisa. Tapi saya gak yakin kalau saudara dikasih 2 miliar masih datang hari Minggu ke sini. Jangan desian undai, Pak sana aku San Francisco. Erkai cabut event. 2 miliar. Bilang kiri kanan, Tuhan tahu kemampuanmu. Jadi kita harus belajar pakai sudut pandangnya Tuhan. Berikut ada cerita yang lain. Ini tentang Abraham dan Lot. Abraham itu adalah bapak yang diberkati, bapak segala bangsa. Sampai orang-orang yang dekat dengan dia pun diberkati oleh Tuhan. Sampai Lot anak saudaranya. Jadi Lot ini panggil patua sama Abraham. Itu pun diberkati oleh Tuhan. Karena mereka diberkati banyak dombanya, tanahnya lebar. Sampai pembantu-pembantu penggembala domba mereka berantem. Saking banyaknya domba mereka. Sampai akhirnya Abraham bilang, Bagenda Lot. Udah banyak kali domba kita Lot. Lihat itu, pegawaimu sama pegawaiku berantem, kata Abraham. Sekarang gini aja Lot. Kau pilih. Kalau kau pilih ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri, kata Abraham. Dia itu bapak tuanya Lot. Tapi dia berani berkata, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Datang Lot. Payo kencap patua, katanya, ya kan? Dia lihat, wah itu daerah Yordan bagus sekali. Daerah Sodom dan Gomora. Aku pilih patua. Ya, toh silahkan. Akhirnya dibawa Lot lah semuanya, hartanya, pegawainya, ternaknya ke daerah Yordan. Lalu Abraham gak ada pilihan yang lain. Dia pilih tempat yang tidak subur, tidak lebih subur dari tanah Yordan. Kenapa kira-kira Abraham berani bilang, kamu yang milih? Bukankah sudah sepantasnya kalaupun Abraham bilang, Bagenda Lot, aku me bapak tuam, aku kujah, engkau kujah, menggo. Weh patua, itu udah secara adat Lot akan berkata, weh siap patua. Tapi Abraham gak mau pakai cara dunia. Dia gak mau belajar lihat dengan matanya, wow indah, enggak. Tapi dia belajar lihat sudut pandang Tuhan. Silahkan tonakku. Dan dia berjalan. Akhir cerita hidupnya, Abraham diberkati oleh Tuhan. Tapi Lot, lihatlah, istrinya pun waktu keluar dari Sodom dan Gomora terikat dengan harta, lihat ke belakang jadi tiang garam. Anak-anaknya kacau balau. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kenapa? Karena Lot melihat sesuatu secara kasat mata. Wah indah. Tapi Abraham melihat dengan sudut pandang Tuhan. Dan akhir hidupnya Abraham diberkati oleh Tuhan. Kasus yang lain, coba lihat terus. Ini tentang cerita Daud dan Goliat. Satu kali seluruh bangsa Israel udah gak berani lagi sama Goliat. Goliat itu selalu menghina bangsa Israel. Apa kau si merawana, dipangkau, sada persada kau. Dan waktu itu orang Israel yang paling hebat Saul, paling tinggi. Saul pun gak berani. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia melihat secara pandangan manusia. Ayat 17, pasal 17 ayat 46, 1 Samuel. Hari ini juga, ini Daud berkata, waktu datang Daud pendek,
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Datang Daud, dia bilang, aku akan. Kata akan ini itu sangat bermakna. Akan itu kira-kira apa artinya? Nanti siang saya akan datang ke rumahmu. Apa artinya itu? Mau. Belum, iya kan? Belum terjadi akan, iya kan? Jadi nanti siang saya ke rumahmu. Artinya saya belum datang, tapi akan datang. Daud, dia bilang, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Udah menang belum Daud? Belum. Tapi dia mulai perkatakan kata-kata, nanti aku akan membunuh engkau. Kenapa? Karena dia lihat Israel punya Allah. Dia pakai sudut pandangnya Allah. Masalah tetap sama. Goliat tetap besar. Enggak ada waktu Daud datang Goliat jadi kecil. Enggak. Goliat tetap, kau kira aku anjing? Nanti ku kasih dagingmu itu sama anjingnya. Itu digertak-gertak Daud. Tapi Daud, dia tidak melihat Goliat yang besar. Dia melihat Tuhan yang besar. Dan akhirnya sama. Orang yang memandang dengan cara pandang Allah, dia akan selalu jadi pemenang. Dan yang terakhir, kisah yang terakhir, Elisa dan hambanya. Satu kali Elisa dikepung oleh tentara Aram. Karena Elisa itu sering sekali karena bangsa Aram merasa mereka sering kalah karena ada Elisa. Jadi mereka dikepung oleh tentara Aram. Nah, Elisa itu punya pembantu. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi. Ini waktu pembantu Elisa bangun pagi-pagi. Dia pergi keluar. Waktu dia buka pintunya. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita berbuat? Pagi-pagi waktu pembantu Elisa keluar, yang bukanya pintu, adikku, celaka tuanku, mati kita. Mungkin waktu itu dia lupa saat teduh dulu, ya kan? Dia buka, masuk, lihat kata-katanya, mati kita tuanku, celaka kita. Bahasa sekarang, mampus kita. Untung waktu itu Elisa nggak sama-sama seperti pembantunya. Kalau waktu itu Elisa, waktu pembantunya bilang, tuanku kau celaka, mampus kita. Lihat mini itu. Waktu Elisa lihat lagi, adik kau cari ngakal kita ya nak. Iya, telepon mama, telepon SMS. Uga ngakal si banai. Kalau Elisa waktu itu seperti itu, maka tidak akan terjadi mujizat. Tapi lihatlah, pembantu itu mulai berusaha mempengaruhi Elisa. Dia bilang, celaka tuanku, mati kalau kita sendah. Tapi orang yang memiliki sudut pandang Tuhan, sekali lagi dia akan berkata, jawabannya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita dan daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, mata pembantunya itu. Pertanyaan saya, tadi gak terbuka rupanya matanya. Terbuka, kalau gak terbuka mana bisa dia lihat banyak kali pasukan itu Tuhan. Tapi Elisa berdoa, buka mata rohaninya supaya dia gak pandang masalah, tapi dia pandang Engkau, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata hambanya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Tadi dilihat, banyak kali tentara. Tapi waktu Elisa berdoa, bukakan mata rohaninya, ubah cara pandangnya. Dia melihat tentara Tuhan jauh lebih banyak di gunung-gunung itu, melindungi mereka. Pertanyaannya, sekarang dia masih takut? Enggak. Karena Elisa, orang yang memandang dari sudut pandang Allah, dia berhasil mempengaruhi orang yang tidak pandang dari sudut pandang Allah. Dan akhirnya anak itu terpengaruh. Bapak Ibu, hari ini kita harus melatih diri kita untuk melihat sesuatu
yang sering sekali secara manusia tidak kita lihat. Itulah kekristenan. Kekristenan itu berbicara tentang percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Elisa, kenapa dia berani berkata jangan takut, padahal itu udah tentara semua di sekelilingnya. Kenapa masih bisa dia berkata jangan takut? Karena dia selalu melatih dirinya untuk melihat sesuatu yang secara manusia tidak bisa kita lihat. Sering sekali kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengalami mujizat, karena kita selalu menggunakan mata jasmani kita untuk melihat. Masalahku besar, enggak logika. Waktu kita lihat penyakit kita, makin parah. Kita lihat ekonomi kita, makin susah. BBM naik, adikku. Dan kita tidak pernah mengalami mujizat. Kenapa mulai hari ini kita nggak latih diri kita untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yang orang dunia nggak bisa lihat, hambanya Elisa nggak bisa lihat, janda Sarfat nggak bisa lihat, 10 pengintai nggak bisa lihat, tapi yang lain bisa lihat karena mereka melatih diri mereka. Orang-orang yang melatih dirinya, dia akan menjadi orang yang mempengaruhi. Menjadi orang yang selalu berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ayo kita belajar melatih diri kita untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Sulit sekali untuk melatih ini. Kenapa? Karena kita manusia. Kita sudah dibentuk dari kecil itu untuk belajar percaya kepada sesuatu yang sudah kita lihat. Nini kita bilang, nenek kita bilang, adi lengai dahmu low manteken ndigan pe. Jadi di dalam pikiran kita, iya kalau belum saya lihat gak mungkin. Sama dengan ini semua. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Allah kita adalah Allah yang berbentuk roh, gak bisa dilihat. Itu sebabnya yuk kita belajar percaya kepada sesuatu hal yang tidak kita lihat. Mungkin kita lihat, waduh susah. Tapi kita belajar bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan, nakku, aku akan memelihara engkau. Aku akan menolong engkau. Hari ini kita sama-sama berdoa, Tuhan, bukakanlah mata rohaniku. Mungkin secara kasat mata kita bisa melihat. Tapi bisa jadi kita seperti hamba Elisa ini tadi. Mata rohani kita belum terbuka. Ayo kita sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bukakan mata rohaniku. Bukakan mata rohaniku. Karena sering sekali kita gak bisa melihat karena mata rohani kita itu tertutup. Yang kita lihat selalu masalah. Hari ini ayo kita sama-sama belajar, Tuhan bukakan mata rohaniku. Tuhan itu begitu baik. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, latihlah dirimu. Ayo sama-sama kita belajar latih. Tuhan buka mata rohaniku. Belajar jangan lihat lagi masalah BBM yang naik, susah sana sini. Itu tetap sama. Tapi waktu kita naik bersama Tuhan, masalah itu akan kelihatannya seperti makin kecil. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita.